Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk kembali berjumpa. Semoga dengan perjumpaan ini bisa meningkatkan perbendaharaan keilmuan kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai doa agar terhindar dari syirik. Syirik bukanlah hanya diartikan dengan seseorang menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah. Hal ini memang termasuk kesyirikan. Namun kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam masalah ibadah, jika ada satu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, itu pun sudah termasuk kesyirikan. Meskipun ibadah itu ditujukan kepada malaikat, orang saleh, seorang nabi, wali, jin, atau pada batu berhala, kesemuanya sama-sama kesyirikan. Sehingga, jika ada yang menyembelih dengan melakukan tumbal pada jin penjaga jembatan misalnya, maka ini pun termasuk kesyirikan, karena penyembelihan adalah satu ibadah. Begitu juga bergantungnya hati atau tawakal, ini adalah ibadah. Sehingga jika seseorang menggantungkan hati pada jimat atau penglaris, raja, wafak, susuk, dan pelet dengan tujuan untuk kesaktian, atau membuat laris dagangan, atau menarik cinta, ini pun termasuk kesyirikan. Karena yang namanya ibadah hanya boleh ditujukan pada Allah semata. Inilah makna kesyirikan yang patut kita pahami dengan baik. Jika kita telah memahami hal ini, maka perlu diketahui bahwa kesyirikan memiliki bahaya yang amat besar dan pengaruh ini akan dirasakan di dunia dan di akhirat kelak. Dan di antara bahaya kesyirikan, yaitu yang pertama, bahwa segala kejelekan di dunia dan akhirat ini diakibatkan oleh syirik. Kemudian yang kedua, sebab utama kesulitan di dunia dan di akhirat juga disebabkan karena kesyirikan. Dan yang ketiga, rasa khawatir dan lepasnya rasa aman di dunia dan di akhirat ini disebabkan juga karena kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian, yang keempat, bahwa orang yang berbuat syirik akan tersesat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-116, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian yang kelima, bahwa orang yang berbuat syirik akbar, ia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika ia tidak bertaubat ketika ia hidup di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, yang keenam, bahwa jika seseorang berbuat syirik besar, maka semua amalan yang telah dilakukannya akan terhapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, sebetulnya masih banyak lagi kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat, bagi seseorang yang berbuat kesyirikan. Namun apa yang sudah kita jelaskan tadi mudah-mudahan bisa menggugah hati-hati kita, agar kita bisa waspada akan kesyirikan yang berbahaya ini. Lantas doa seperti apa yang harus kita panjatkan kepada Allah agar kita semua terhindar dari bahaya kesyirikan? Sebetulnya berdoa dengan bahasa apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Namun alangkah baiknya jika kita berdoa dengan doa yang digunakan oleh Rasulullah SAW, karena pasti setiap doa yang dipanjatkan oleh beliau SAW adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara doa yang Nabi panjatkan untuk supaya dijauhkan dari kesyirikan, yaitu sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tindakan menyekutukanmu, sedang aku mengetahuinya. Dan aku minta ampun kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui bahwa itu adalah perbuatan syirik. Nah, ungkapan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika, yakni ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tindakan menyekutukanmu, ini bisa diucapkan setiap hari dan bisa juga setiap kali nafsu dekat dengan sebab. Hal itu karena tiada yang bisa mencegahnya darimu melainkan Zat yang menguasai ciptaannya. Jika engkau berlindung kepadanya, maka dia akan melindungimu, karena dia tidak akan menggagalkan orang yang berlindung kepadanya. Diarahkan kepada perlindungan sedemikian rupa, agar orang tidak sembarangan cenderung kepada sebab-sebab, lalu ragu-ragu tentangnya, sehingga ia selalu menyia-nyiakan urusan itu, dan menyepelekannya hingga pudarlah ikatan pikirannya bersama iman, sehingga menjadi kafir sedangkan dia tidak menyadarinya. Maka dia diarahkan kepada perlindungan kepada Rabb-Nya agar terbit cahaya keyakinan dalam hatinya. Demikianlah pendengar yang budiman di mana saja Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk menjauhi kesyirikan dan menjadikan hati kita kuat dalam keimanan dan ketauhidan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.